الدنيا حطام إنما الدنيا حطام. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, barakallahu fiik, barakallahu fikum wa saddada khotakum. Saat ini dunia, Masya Allah, kalau masalah dunia tak pandai itu tuh. Saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 nya. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah dalam hal ini? Mengingat ada yang berpendapat ini konspirasi dan tidak percaya. Apabila pemerintah sudah mewajibkan kita menerapkan protokol kesehatan, apakah bersalah bagi kita yang tidak melaksanakan seperti memakai masker untuk keluar rumah? Jazakallahu khairan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pertama, Masya Allah, corona ini, Syekh Corona ini tidak nampak tapi berhasil memecah belah kita. Minimal ada 3 mazhab. Ya, mazhab pertama mazhab konspirasi. Mazhab kedua mazhab acu tak acu, tidak peduli. Mazhab ketiga adalah percaya dan mau mengikuti arahan yang disampaikan. Menurut tuan-tuan, terjadi perselisihan ini karena ilmu atau karena tidak ilmu? Ya, selalu masalah itu timbul ketika yang tidak punya ilmu dan berkompeten di bidangnya ikut bicara. Ustaz, karena dia tamat Madinah, doktor hadis, tidak mau kalah ikut komentar tentang pandemi corona. Enggak ada itu corona luar masjid, dalam masjid enggak ada. Orang-orang soleh tak akan dikenai penyakit. Ya akhi, penyakit itu kalau datang tidak milih-milih orang saleh. Dulu Abu Ubaidah bin Jarrah dijamin masuk surga, syahid karena taun. Kira-kira mana rajinnya kamu saja berdakwah? Hai. Muaz ibn Jabal yang kata Nabi, a'lamun nasi bil halali wal haram. Ulama di zaman sahabat yang paling paham ilmu halal dan haram, faqih minal fuqaha. Orang yang pertama, duta Islam pertama berdakwah ke Yaman. Ya. Juga syahid dengan corona. Bukan corona, apa namanya? Tahun waktu itu, tahun 16. Kaum muslimin dan muslimat, dan masih banyak sahabat-sahabat pilihan waktu itu. Jadi ketika gubernur Syam Abu Ubaidah bin Jarrah wafat karena terpapar, dengan izin Allah wafat radhiyallahu anhu, digantikan oleh Muaz ibn Jabal. Wafat lagi Muaz radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Umar bin Khattab kirim Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu. Amr radhiyallahu anhu berpikir, karena dia termasuk orang super cerdas di Arab di era Islam. Salah satunya ada Amr bin al-As. Dia memantau dan memperhatikan. Lalu dia katakan, saya melihat penyakit ini berjangkit karena kita saling berkumpul. Memang dari sisi sanad ada masalah sedikit, tetapi kisah ini masyhur dalam kitab sejarah. Maka kaum muslimin dan muslimat, maka fatajabbalu, maka pergilah kalian menyebar ke gunung. Dan waktu itu ada sahabat lain yang protes, sebab dia memahami zahir hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza kana bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha." Kalau kalian berada di suatu tempat terjangkitnya, jangan keluar. Iya kan? Berarti tetaplah tempat itu. Maka ketika Amr menyuruh mereka ke gunung, berarti keluar dari kampung gitu ya. Maka dia katakan, wahai Amr,
Dulu saya sudah sudah Islam, karena dia termasuk yang lebih dulu masuk Islam dari Amr bin al-As. Dan keledai saya ini lebih mulia dari kamu, katanya. Gubernur buat macam itu, tuan-tuan. Keledai saya coba buat itu lah. Dia dicoret KTP dia. Kau muslimin wasilan. Dahulu dan masuk Islam padang lainnya. Keledai dan kau lebih mulia daripada kamu. Beturnya tak? Mana mulia keledai pada orang dan beriman? Mana mulia keledai pada orang tak beriman? Mulia keledai lah menurut Al-Quran. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Jelas? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa kata Amr bin al-As? Dan tak jawab dia. Ni kau tak masuk berdebat, tak pasal berdebat. Ini perintah gubernur. Perintah gubernur. Akhirnya masyarakat seluruhnya mentaati perintah tersebut. Jadi tentu itu maksud saya tadi, sepatu suka atau tidak suka. Jalannya pakai masker kau sosok deh. Kaum muslimin dan muslimat. Sepatu suka atau tidak suka. Itulah manhajnya Ahlus Sunnah. Itulah manhaj as-salafus salih. Suka atau tidak suka. Jelas? Nah, yang kedua tadi mazhabnya mazhab pertama konspirasi. Karena memang ada sebagian dari situs-situs yang setelah ditelusuri tidak masuk di situ sebagian. Kemudian Allahu musta'an, kemudian dijadikan dalil bahwa ada penyelewengan dana, ada manipulasi data dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu pun sebelum pandemi juga ada. Kau nak cair tonyong kalau instansi pemerintah nak lay dana cair, sang sekolah tonyong buat lagi. Nak lay dana bos cair bocoran. Nah, pandai-pandainya. Kaum muslimin dan muslimat, berapa banyak kwitansi yang dibuat sebelum belanja? Ya. Iya tak? Berarti lah nawas sebelum pandemi punya. Tak bisa dijadikan dalil tidak adanya pandemi. Korupsi ada tak sebelum kau? Lain? Kau tak percaya ada korupsi? Jadi kaum muslimin dan muslimat, itu tidak bisa dijadikan alasan. Alhamdulillah dokter-dokter kita yang terpercaya, yang thiqah dan ahli di bidangnya mengatakan bukan konspirasi. Mana tuan-tuan mau menerima situs yang tak jelas daripada ucapan para ahli? Makanya jangan bicara kecuali kita punya otoritas, punya kapasitas di situ. Kalau tak, itulah akibatnya masyarakat akhirnya bingung antara fatwa ustaz dengan arahan ahli kesehatan. Masalah pandemik ahli kesehatan atau urusan ulama kesehatan? Maka dengarkan ahli kesehatan. Ini ahli kesehatan khilafiyah juga. Itu masalahnya, ahli kesehatan juga khilafiyah. Kalau khilafiyah kembali ke pokok masalah. Khilaf mereka bukan pada ada tidak adanya. Khilaf mereka adalah pertama pada bahaya tidak bahayanya. Sah? Iya enggak? Yang kedua, khilaf mereka pada kejujuran dan tidak jujurnya sebagian oknum, ya, dan seterusnya. Berarti bukan pada asal masalah. Asal masalahnya memang ada barangnya. 80 juta begini dah sedunia yang terjangkiti. Kada abir. Jadi macam itu aja dah abir. Lebih 30 juta. Lebih 30 juta. Nak berarti nak jawab dia kan, tapi macam itu tentang tu mana kan? Kaum muslim dan muslimat. Di Amerika dia yang mati lebih 250,000. Alhamdulillah ke awan ada dia. Jangan lupa nawo. Dia kaum muslim dan muslimat. Jadi hukum asalnya ada. Masalahnya bahaya atau tidak? Subhanallah. Pada asalnya mereka bilang berbahaya.
Kalau tak apa suruh dia nanti muncul. Berarti bahaya. Cuman ada jenis-jenis orang yang baginya tak masalah. Yaitu masalah orang yang imunnya tinggi, maka insya Allah tak berbahaya. Taib, masalahnya barang ini kalau tetap di badan antum yang sehat walafiat, ya, tak bindara, tak masalah. Cuman awak sehat, yang lain tak sehat. Apakah tidak masuk dosa membawa kita menjadi perantara terjadinya musibah bagi orang yang lemah? Dosa tak? Dosa mendatangkan mudarat pada orang lain itu berdosa apa tak? Berdosa apa tak? Berdosa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, bagaimana Ahlus Sunnah menyikapinya? Yang pertama, Ahlus Sunnah kaum muslimin dan muslimat, Nabi SAW mengarahkan kita untuk satu, kembalikan setiap masalah ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, dalam hal ini ahli kesehatan yang dipercaya ataupun yang tidak dipercaya mengatakan barang itu ada. Kemudian diperkuat lagi dengan fatwanya para ulama dunia, lembaga-lembaga fatwa dunia yang besar-besar menyuruh kita untuk melakukan protokoler kesehatan. Baik Majlis Ulama Besar Arab Saudi, Majlis Ulama Mesir, Majlis Ulama Maroko, Sudan dan sebagainya. Hanya beberapa personal dan individu yang mengatakan tak pernah mesti. Nah, apakah lembaga, fatwa lembaga lebih kuat dari fatwa perorangan? Saya ulang, mana yang lebih kuat, fatwa lembaga yang isinya banyak uang ulama dalam pada seorang? Tak, ya tentu dia. Mana banyak satu pada seorang? Banyak satu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, lembaga yang muktamad, ulama-ulama besar mengatakan itu. Sampai-sampai Syekh Asim Al-Qaryuti pernah ngirim Twitternya, tadi saya solat asar, ini beberapa waktu yang lalu, solat asar di Jami' Al-Kabir di Riyadh. Kabir di Riyadh. Riyadh di mana? Arab Saudi. Maka saya melihat Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Siapa dia? Nah, ya tentu dia Mufti Umum Arab Saudi, Mufti besar Arab Saudi. Salat dengan memakai masker. Menurut tuan-tuan, mana enggak tawakalinya pada dayan? Weh, mana tinggi ilmunya pada awak? Ilmunya. Mana tawakalnya pada awak? Tawakalinya. Saya mengirim itu bukan sembarangan, untuk menunjukkan bahwa beginilah para ulama mengikuti arahan orang yang berkompeten dan berilmu dalam masalah ini, mengajarkan kepada umat bahwa mengikuti anjuran orang yang berilmu dalam masalah ini itu termasuk perintah agama. Lalu pertanyaan, apakah salah tidak mengikuti itu? Saya katakan, kalau memang disuruh oleh agama, berarti meninggalkannya meninggalkan perintah agama berarti kesalahan. Berdosa tu lah, lebih tentu ya. Sebab kita disuruh mengikuti selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Adapun masalah menutup muka waktu solat, khilaf di antara ulama antara makruh atau haram. Makruh atau haram. Artinya bila seseorang solat dengan menutup mukanya, hukumnya menurut sebagian ulama makruh, menurut sebagian yang lain haram. Tapi tidak ada yang mengatakan batal solatnya. Tidak ada yang mengatakan batal solatnya. Nah, kalau seandainya haram
Haram karena darurat, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kalau darurat, maka yang haram boleh dilakukan. Berarti berdosa? Tidak. Kalau makruh ada hajat saja, hilang makruhnya. Pada sebab itu Allah Ta'ala alam, saya atau anda berpendapat bahwa kalau itu diperintahkan dan kita disuruh untuk taat kepada sebagaimana kita taat dengan lampu merah. Ada ayat dan hadisnya kan tak lah, tapi taat karena disuruh oleh Allah taat kepada peraturan pemerintah selama tidak menyuruh kita maksiat kepadanya. Sama kan? Jangan sampai alasan dan pernah ke masker tak kan ini ustaznya. Kalau lah kan ini tak ada guna ke masker lah. Sebelum kan itu disuruh. Sama mereka kali itu logikanya, dan selama kau anda melalui lampu merah tak pernah kecelakaan dia. Tu lewat tu kojonya melewati lampu merah. Jalannya, jalan. Dan selama dan pada solat ke masjid tu sana zakin banyak ini. Bisa pakai itu? Hah? Berarti tak apa-apa nak solat dia, tak apa-apa nak. Tak bisa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berhati-hati mengikut perintah lalu kena, jelas itu tidak dianggap kesalahan. Sebagaimana tidak mau hati-hati dan mengikuti aturan tidak kena, itu bukan bukti kebenaran. Nah, dan jalan marah lawan arah turun tagang dek polisi. Dah berdapatnya turun pada jalan ko lepaknya. Bisa itu? Bisa itu? Ndo pa na balago ropaknya. Tu pak tagang lerenya. Dan posisi batu itu polisi yang betul. Kan ada orang Badui di Qasim waktu itu di Qasim di Arab Saudi. Badui batunya memang lampu merah lewat aja kan. Jantin dia polisi patroli kan. Lesa jual isyarat. Apa dia lewat lampu merah? Tak bedangnya. Alun nawa yang lainnya. Dalam nawa sikon. Alun nawa datang malahnya. Alun nawa datang dan la nawa sikon. Kan bau tu borunya. Bahaya banyak kan. Dan puan apa lagu sentong ni je. Bocor dah tuan-tuan. Betul tak perbuatannya? Salah tu betul. Jadi tidak kenanya alhamdulillah kita bersyukur. Tetapi kita tidak mematuhi itu tetap kesalahan. Ini karena tidak semua yang bersalah langsung dihukum oleh Allah Ta'ala. Ya. Iya tak? Kalau sampai tiap bersalah akan hukum tak ada tinggi seorang dah. Maksudnya setiap bikin dosa lalu Allah hukum tak ada yang tinggal. Kalian siapa tak bermasker kono corona aja kan. Kalau saya baca itu hukum Allah Ta'ala tak ada yang tinggal. Tapi Allah Maha melindungi, tetapi kita disuruh untuk menaati. Jelas? Kalau nyoleh tambah keterangan lah. Dah? Jadi ulang lihat bahawa ahlinya tenaga kesehatan sepakat mengatakan barangnya ada dan sepakat pada hukum asalnya berbahaya. Kemudian terjadi khilaf di antara mereka. Menurut mereka bahaya bagi yang pertama yang komorbid. Kalau bicara tentang corona dan bidang lain sunur menyebut yang mereka sebut ya. Tapi yang tidak bawa penyakit bawaan tidak berbahaya. Saya katakan tetap berbahaya menurut ahlinya. Sebab ada seorang ahli baru yang kena dan sembuh, dia katakan bahawa siapa yang sudah pernah terjangkit maka bekasnya tak hilang sampai mati. Bekasnya pernah luka dalam sampai ke tulang tu tengok
tidak hilang di paru-paru itu. Jadi siapa yang bilang tidak bahaya, ini tidak sesuai dengan perkataan para ahli. Yang pertama. Yang kedua, anggaplah tidak berbahaya, tetapi pemerintah sudah membuat aturan, dan kita Ahlus Sunnah mentaati semua aturan selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya katakan, siapa yang tidak mentaati aturan itu tetap melanggar. Cuman apakah berdosa, Allah yang Maha tahu. Tapi kalau melanggar yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tentu kita mungkin saja berdosa. Dan tidak dijangkitinya kita, tidak dihukumnya kita, tidak sakitnya kita, tidak bisa dijadikan dalil bahwa kita dalam kondisi benar. Wallahu ta'ala alam. Soalnya tidak ada cerita itunya banyak melanggar, tapi dia bertanya tak saja lain. Apa dia anton kami? Ya Ustaz Ismail? Hah? Nah, jadi maka memakai masker, mencuci tangan, dan berjarak. Ini masalah berjarak lagi kan? Ya hukum asalnya apakah merapatkan saf itu syarat sah salat atau tidak? Ternyata tidak ada yang mengatakan itu syarat sah salat, dan bukan pula rukun. Artinya siapa yang tidak rapat safnya tapi tetap bersaf, salatnya tetap sah, tetap sah. Dan di saat di darurat, maka ini dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, sebelum kondisi ini kan alhamdulillah kita sampai sakit tu kaki kita merapatkan lah. Ya, sampai podio kaki kita, sampai di ontak dia sebagian orang kita kiok kan. Tapi setelah ada ini, ya rukhsah itu Allah suka kalau diberikan rukhsah kita ambil. Dan ketika ada rukhsah kita ambil, itu adalah Allah suka. Jadi memang begitulah, beribadah itu seperti yang Allah suka, bukan seperti yang kita suka. Mohon maaf, kita karena terbiasa, ya, akhirnya jaga jarak itu bagi kita luar biasa, tidak bisa diterima langsung, betul kan? Dan terbalik pula sekarang, sebagian dulu tidak mau merapatkan saf, pas pandemi ini bersikeras merapatkan saf, ada juga. Ini banyak nih. Ketika dilarang ke masjid, berkor-kor dia, jangan dilarang ke masjid. Dulu tidak pernah ke masjid. Pas selesai nanti pandemi kita lihat masih masjid atau tidak. Ini macam-macam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi kita beribadah itu seperti yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Wallahu ta'ala alam. Walaupun hal demikian masih terjadi juga khilaf, karena memang Allah tak mengabulkan doa Nabi kita, yaitu ketika Nabi meminta jangan jadikan mereka berselisih dan fitnah di antara mereka. Ini tak. Jadi pandemi berhasil memecah belah kita antara yang bermazhab konspirasi, tidak percaya sama sekali, ada, atau setengah percaya dan tak peduli, ada. Tetapi yang percaya tapi tidak terlalu takut, tetapi tetap patuhi aturan yang ada. Ini yang insyaAllah jalan terbaik. Wallahu ta'ala alam. Ya. Takut siapa tidak takut, cuman tidak berlebihan, karena tidak akan menimpa kita kecuali yang sudah dituliskan untuk kita. Kan ada yang beralasan Duma kan corona kan tak tengok orang pintu musaji, pintu mana. Betul, cuman kan aturan di rumah kan tak ada aturan masker dah. Tapi kalau nak masuk motor, bini pun dia tak boleh duduk samping awak kan. Ini banyak menolak aturan tu kaum muslimin. Ya wallahu alam, kerana tadi dek biasa tongkau, akhirnya menongkau. Nah, dalam motor kan tak boleh bini duduk samping dah, ya. Ayah pun tak boleh bini duduk samping. Jelek. Makanya jangan kalu. Nya sono dek nak gang kalu. Itu kadang beralasan rumah kami bagus imannya. Subhanallah, yang aturan tu di luar kawan-kawan, bukan dalam rumah. Jelas? Aturan itu di luar, bukan dalam rumah. Baik, ndak kena kek jam ini maksiat.
Dan ulang dia. Duduk bini di belakang, awak depan maksiat. Tak ada kan? Kau pernah kau je? Jalan aja. Tapi kecuali suruh dia awak berhendak, tu suruh dia bini awak naik ojek je orang lain. Dia tak suruh, tu boleh nak kau dunia. Jalan? Jalan tak? Apa solusi? Suruh bawa 2 pai. So, apa nama bos? Diganti pai ni anda. Itu dia boleh. Kalau tak jangan kalau. Nyana sono ni tagang dek. Pemerintah tu jen banyak kalau. Tu kami nak bekerja. Nya tak tahu kenapa bekerja dek marah. Yang ditagang kalau dak nan. Talun anda dak nantu. Wallahu a'lam. Panjang jadi. Jadi kaum muslimin muslimat, datang untuk kesimpulannya. Udah. Jadi kembalikan segalanya kepada para ahlinya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Semoga Allah angkat wabah ini dan jauhkan daripada kita. Semoga kita sehat-sehat saja. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita mungkin tidak mematuhi aturan, tapi semoga Allah tetap jaga kita. Amin ya rabbal alamin. Ini ada sebagiannya awak taat ke pemerintah kalau bisa, kalau tidak bisa jelin. Ya. Masuk je taat kalau suka, kalau tidak suka je. Itu tidak taat nomor tentu. Yang taat itu ketika suka dan tidak suka. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.